IHSG minggu ini naik tipis kayak pengakuan cinta dari orang yang takut ditolak. Naik 0,26% doang. Tapi dari suara netizen reaksinya udah kayak, "Bang, ini sinyal relay besar kan bang?" "Enggak deh, ini kayak mantan nanya kabar. Gak ada niat balikan, cuma nostalgia doang." Tapi yang lucu, pas IHSG naik dikit, grup WA itu langsung rame ya. Ada yang bilang, "Gas breakout cuy." ada juga yang bilang, "Tenang, ini tanda-tanda smart money masuk." "Bro, smart money masuk? Emang lu pikir smart money itu gerombolan ninja? Nggak kelihatan tapi langsung bikin IHSG langsung nyala. Yang bikin hijau itu bukan smart money. Itu harapan lu yang harap cepet kaya. Dan harapan seperti kita tahu nggak bisa di withdraw di RDN. Sementara itu sektor kesehatan naik 1,6%. Mungkin karena banyak retail yang butuh vitamin B kompleks setelah lihat portfolionya. Infrastruktur juga naik, tapi naiknya nggak berasa ya. Kayak jalan tol yang dibangun tapi duit buat bayar e-tolnya masih belum ada. Yang rada bikin tenang, investor asing mulai net buy. Nggak banyak sih, cuma 20 miliaran. Tapi itu udah cukup buat bikin retail berani bikin tweet di Twitter yang judulnya gini, "Kenapa ini awal bullish season?" Ya Tuhan, net buy-nya receh tapi teorinya kayak makalah tesis. Intinya gini bro, minggu ini market kasih sinyal, tapi sinyalnya kayak wifi in the coast. Suka hilang pas kita lagi butuh-butuhnya. Jadi daripada lu kejar sinyal nggak jelas, mending ikut gua di Loto. Kita breakdown pelan-pelan pakai logika dan tawa yang setengah putus asa. Oke, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, emiten of the week. Bukan cuma karena sahamnya yang ramai ya, tapi juga karena mereka punya efek psikologis kayak mantan. Naiknya bikin harap, turunnya bikin overthinking. Yang pertama ada MDKA, Medco Emasnya Retail Indonesia. Saham paling bersinar minggu ini, total transaksi mencapai 1,27 triliun. Artinya apa? Artinya banyak yang masuk dan mungkin banyak juga yang bakal bilang, "Kenapa gua masuk waktu itu ya?" Secara fundamental, MDKA masih punya prospek tambang emas dan nikel. Tapi masalahnya, banyak retail yang masuk bukan karena prospek, tapi karena ngelihat teman beli kok hijau ya. Ya hijau itu bukan sinyal bro, kadang itu cuma daun penyesalan yang belum gugur. Kemudian di emiten BBRI, saham yang katanya aman tapi seringkali bikin bingung, transaksi BBRI minggu ini mencapai 4,18 triliun. Mantap. Ini saham yang paling dicintai rakyat, dipeluk asing tapi disakiti teknikal. Lu mungkin ngerasa BBRI ini kayak pacar yang mapan, stabil dipercaya tapi flat. Udah lama bareng, gak ada kejutan. Tapi tenang, dia emang gak bikin lu kaya mendadak, tapi juga gak bikin lu nyangkut tragis. Cocok buat lu yang trauma dengan saham gorengan tapi belum siap nikah sama obligasi. Emiten selanjutnya, Goto. Gak tahu tapi optimis. Yes, Goto masih jadi pilihan, terutama buat yang suka dengan tantangan. Net buy asing minggu ini mencapai 36,7 miliar. Lumayan. Tapi ingat, Goto itu punya fans yang loyal, chartnya liar, dan masa depannya fluktuatif seperti hubungan tanpa label. Yang masuk ke Goto biasanya bukan cuma investor ya, tapi juga pengabdi drama. Bukan pengabdi setan nih. Tiap naik 2%, grup langsung heboh. Ini dia momennya. Tapi tiap turun langsung berubah. Tenang guys, ini cuma manipulasi bandar. Ya elah bro, bukan manipulasi bandar, itu manipulasi perasaan lu sendiri. Jadi, 3 emiten minggu ini punya ciri khas masing-masing. MDKA buat yang suka emas tapi nggak tahan logam berat. BBRI buat yang udah capek dengan drama. Dan Goto buat yang hobinya deg-degan tiap pagi. Dan ingat, apapun emitennya, kalau belinya pakai asumsi dan fear of missing out, yang lu dapat bukan cuan, tapi FOMO-tivasi. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis otak para investor retail ini ya. Anggap sajalah saya ini sebagai dosen yang habis nyangkut bareng mahasiswanya. Minggu ini kita lihat banyak pergerakan aneh di market, tapi yang lebih aneh adalah cara berpikir retail kita yang makin kreatif dalam menghibur diri sendiri. Contoh nyata, harga saham naik dikit 1%, komentar di forum langsung jadi puisi. Terima kasih Tuhan,
Setelah sekian lama, akhirnya portfolioku hijau lagi, walau cuma sebentar. Besoknya turun 3%, langsung muncul tweet baru. Apakah IHSG dikendalikan elit global? Bro, kadang yang ngendalin market tuh bukan elit global, tapi emosi lu yang lompat-lompat kayak candlestick di hari Jumat. Sekarang kita bahas tipe-tipe otak investor minggu ini. Yang pertama itu ada otak rasional. Mereka itu melakukan analisis saham, sabar, ngeriset, disiplin. Dan yang kedua adalah otak yang impulsif. Masuk saham karena teman bilang, ini legit bro, saya sudah masuk. Dan yang ketiga ada si otak randomizer. Beli saham pakai angka ulang tahun pacar. Kalau naik mereka bilang intuisi. Kalau turun ya mereka salahin mantannya. Dan yang paling berbahaya adalah otak groupthink. Nunggu validasi dari grup Telegram. Kalau rame berarti aman. Itu asumsi mereka. Padahal rame bukan berarti aman. Rame itu juga karena banyak yang panik bareng. Sama kayak demo. Rame belum tentu tahu kenapa mereka berdiri di situ. Intinya begini. Kalau lu masih beli saham karena panik, beli karena temen beli karena wah trending di TikTok, berarti lu belum invest. Lu baru ikut arus. Dan investor yang ikut arus biasanya berakhir di karung. Maksudnya nyangkut. Oke, untuk menghibur kalian supaya nggak terlalu sedih, saya akan bacakan sebuah puisi yang judulnya Chart Ini Tidak Berbohong, Tapi Aku Yang Terlalu Percaya. Puisinya begini. Senin datang tanpa aba-aba, portfolio merah semerah harap yang belum dibayar. Selasa mencoba hijau, tapi itu bukan rebound, hanya fata morgana di tengah gurun nyangkut. Rabu, seperti mantan yang datang buat bilang, kita temenan aja ya. Kamis makin kelabu, refresh harga berkali-kali tapi nilai tetap sama. Bahkan lebih rendah dari harga diri. Dan Jumat, oh Jumat, hari dimana banyak investor menyerah, bukan karena rugi, tapi karena capek pura-pura kuat. Candle bisa berubah, tapi tidak dengan kenyataan bahwa lu beli di pucuk. Oke bro, setelah puisi tadi, gue harap kalian terhibur dengan konten ini. Jadi minggu ini market itu masih kasih kita sedikit harapan ya. Tapi ingat, harapan itu kayak cashback dari aplikasi e-commerce. Kecil tapi cukup buat lu nggak uninstall. IHSG naik tipis. Beberapa saham hijau, tapi portfolio lu belum tentu. Dan nggak apa-apa, market itu tempat belajar sabar, logika, dan kadang belajar nyalahin diri sendiri. Kenapa dulu ikut pom-pom waktu ngantuk? Jadi gini, kalau minggu ini lu ngerasa bingung, nyangkut, atau hampir nge-refund RDN ke rekening utama, lu nggak sendirian bro. Disinilah tempatnya. Loto, laporan otodidak. Karena edukasi itu penting, tapi edukasi sambil ngakak itu lebih cepat nyangkut ke otak. Tulis di kolom komentar saham apa minggu ini yang bikin lu mikir, haruskah aku pindah ke reksadana atau pindah agama? Like, subscribe, dan kirim video ini ke temen lu yang beli saham kayak milih gorengan, asal panas, asal comot. Dan jangan lupa, lu boleh rugi asal nggak bego sendirian.